Silakan Mas Yaser. Oke. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam. Ngomongin sesuatu yang ditunggu sekian. Ya, sekedar pengantar aja. Itu bagian dari aksi, itu Mas Yaser lagi action kayaknya. Ini karena ternyata sampai tadi humor itu masih dianggap sebagai tersangka utama pelecehan seksual, ya, karena banyak orang kemudian, ya. Kenapa? Suaranya menggema. Halo? Suaranya kayak jangkrik. Suara saya terdengar? Terdengar tapi belum bagus. Sih diambil oper tuh. Jangkrik bohong. Jangkrik bohong. Sekarang masih menggema ya? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Agak mendingan, walaupun ininya sinyalnya merah sih. Paruan. Ya. Ulun bisa ganti duluan. Baik, sambil nunggu Mas Yaser tadi habis nelen robot belum minum, jadi masih nyendat di robotnya, suaranya kayak robot. Suara kamu juga, Wan, nggak kedengeran, Wan. Oh, suara saya juga, Pak. Wah, ternyata kita jadi robot semua nih hari ini ternyata. Bentar ya, Pak. Sekarang udah. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, selamat datang teman-teman pecinta humor dan juga para jurnalis dan beragam media yang pastinya juga cinta humor. Selamat datang di peluncuran buku Humor at Work, karya terbaru dari Institut Humor Indonesia Kini, dan juga diskusi terbuka nih tentang humor berdaya guna di lingkungan kerja. Sore hari ini kita akan bikin sesi yang santai, tapi kita membicarakan secara serius ya. Satu hal yang sebenarnya masih dianggap remeh oleh banyak orang, tapi ternyata ketika itu disepelekan, tidak dimanajemen dengan benar, atau tidak digunakan secara sadar, ternyata dampaknya signifikan. Dari orang bisa kena SP3 sampai brand perusahaan jadi rusak gitu di mata khalayak gitu. Yaitu humor ya. Humor sejauh ini banyak manfaatnya, tapi sayangnya yang belakangan kita dengar dampak negatifnya nih ya, yang banyak kerasa gitu ya. Seperti kemarin ada isu pelecehan seksual berbalut humor ya dalam tanda petik yang dialami oleh seorang perempuan oleh kolega-kolega kantornya dan berakibat para oknum ininya yang tidak bertanggung jawab menggunakan humor tadi mendapatkan konsekuensi ya, dikeluarkan oleh perusahaan, dan brand perusahaannya juga lagi rawan tuh ya. Ada netizen yang sempat memboikot segala tuh, aduh. Padahal mungkin jarang beli ke brand tersebut ya, kayak saya gitu ya, yang belinya cuma yang sedikit-sedikit saja gitu. Tapi itulah humor yang berbahaya sekali sebenarnya kalau tidak di manajemen, tidak digunakan secara sadar gitu ya, apalagi di lingkungan yang sangat heterogen, lingkungan yang seharusnya itu aman dan menunjang produktivitas, yaitu di lingkungan kerja. Oke, sebelum ke peluncuran buku dan juga berbagi informasi terkait buku ini, saya Ulwan Fahri yang sambil menggantikan Mas Yaser, moderator hari ini, akan mengenalkan dulu para narasumber yang sore hari ini sudah hadir di tengah kita. Yang pertama ada Pak Seno Gumira Jedharma, beliau adalah co-founder IHIK dan juga pengamat pemerhati humor. Selamat sore Pak. Sore.
Dan juga ada Mas Ardi Yunanto, beliau adalah editor dari buku Humor at Work, yang katanya waktu ngerjain sih sambil ketawa-ketawa sendiri ya. Bener nggak sih Mas? Nanti kita klarifikasi ya Mas Ardi ya. Oh iya, benar. Salam semua. Oke. Dan juga ada Pak Pangwarman. Beliau yang membuat cover dan juga ilustrasi di buku Humor at Work. Selamat sore Pak Pang. Oke, nanti kita berbagi ini apa ya pengalamannya dalam atau proses kreatifnya ya dalam terlibat di buku ini. Oke, sebelum kita ke sesi talk show bersama 3 orang narasumber keren-keren ini, saya akan Oke. Iya. Tanggamu itu Iya, Pak. kos-kosan. Oke. Itu ya. Saya akan mempersilakan Pak Seno Gumilarja Dharma untuk sedikit berbagi ya Pak, mungkin perspektif tentang humor at work dan juga sedikit apa ya istilahnya pengalaman lah ya terlibat dalam profesi-profesi beragam disiplin, dan mungkin Pak Seno dikenal banyak orang, tidak banyak orang yang mengenal Pak Seno itu humoris gitu. Nah ini mungkin boleh dibuka sedikit nih nanti Pak ya, diceritain apakah Pak Seno di dunia kerja di sehari-harinya itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Baik, kepada Pak Seno Gumilarja Dharma, kami persilahkan Pak untuk memberikan sedikit paparan sore hari ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu hadir di sini supaya ini teman-teman saya merasa berguna. Coba kalau datang semua gitu, kan menderita mereka. Tapi ya memang ini mengharukan ini buku ini ya. Saya lihat buku ini, saya terharu dengan semangat tinggi teman-teman saya ini ya. Gitu. Karena ya ketika ada orang yang sibuk ngumpulin duit di bawah tempat tidur sampai ratusan miliar gitu ya. Jumlah segitu kan dalam waktu lama juga itu ya, atau cepat nggak tahu. Ini dia ngurusin baca buku bahasa asing, ya kan, disarikan, diterjemahkan, gitu kan, didiskusikan, dipikir, tersalah dia koreksi, gitu kan. Ini buku 2 tahun ini, gitu. Apa nggak mengharukan itu, ya kan? Jadi baca buku ini bukan tertawa, tapi terharu gitu ya. Karena referensinya, saudara-saudara ya, ini ratusan ya buku tentang humor ya, bukan dalam arti, nah ini yang paling mulai rada serius pura-puranya nih ya, bukan dalam arti teknik melawak ya, teknik berhumor supaya kita ngomong orang ketawa, bukan begitu ya kan, tapi terutama bagaimana memberdayakan dunia humor di dunia kerja. Jadi topik khusus itu pun banyak sekali ya. Meskipun dari berbagai segi ya, manajemennya lah, kecerdasannya lah, segala macam itu. Ya, dan dari sini teman-teman ini ingin agar buku ini bisa dimanfaatkan ya bagi dunia kerja kita, karena yakin ini akan bikin usaha maju gitu ya. Usaha maju, jadi jangan dicampur adukkan dengan dunia komedian ini, gitu kan. Jadi bukan soal show nih, ya, bukan showmanship ya, tapi bagaimana bahwa sebetulnya ya saya kira manusia purba pun sudah tertawa ya, gitu. Sudah ada segi-segi itulah ya, antara mereka itu bercanda gitu. Artinya itu milik manusia lah ya, gitu ya. Homo humoricus, ngawur nih ngomongnya nih ya. Homo humoricus manusia itu gitu. Nah, bukan humoria gitu ya. Humoria kan saya bilang tadi kayak nama mall. Nah, sebetulnya itu ya kalau kita lihat bahwa begitu banyak buku itu di sini, itu artinya sudah disadari untuk diberdayakan, gitu, ya, diberdayakan, dan memang yang memberdayakan itu jelas negaranya sudah maju, gitu, ya. Kita tidak tahu apakah ada hubungan langsung dengan humor, tapi buku-buku ini sudah pasti bukan tidak berguna. Karena semuanya, ini yang beda,
ya. Ini adalah buku-buku praktis, gitu, untuk dipakai di kantor, ya, manajemen, untuk dunia kerja, gitu, ya. Biasanya humor itu asik dengan teori, ya. Humor itu serius loh, wah, sabrek teori itu. Humor dalam filsafat, humor dalam politik, gitu kan, humor dalam agama. Ini pernah bikin simposiumnya dulu itu ya, humor dalam sejarah, gitu. Ini beda, ya. Itu semua teoritis, histori, ini praktis untuk diberdaya gunakan. Nah, itu dia. Berdaya gunakan. Dan saya kira itu langkah maju. Karena biasanya orang hanya tentang dunia kerja, orang hanya ngomong efisiensi, gitu kan. Segala macam kiat-kiat supaya kita sebagai mesin itu, sebagai mesin uang itu ya, menggelinding lancar gitu. Entah itu bahagia apa enggak, lancar ya. Jangan-jangan bermodalkan takut dipecat, gitu kan, takut kehilangan penghasilan, gitu ya, dan segala macam, sehingga ya memang berguling mesinnya gitu, ya. Tapi tanpa kebahagiaan gitu. Sebetulnya kondisi itu pernah oleh Charlie Chaplin itu dihumorkan ya, modern times itu ya. Jadi pabrik yang jalur itu ya, yang ban berjalan itu gitu kan. Nah, pegawainya itu gitu terus. Waktu pabriknya berhenti, dia pulang, dia masih tuh. Dia masih pulang sambil kerja itu kayak di ban berjalan gitu. Nah, ya betapa seriusnya keadaan itu ya. Itu bisa terjadi di setiap kantor ya, gitu. Ya, diawali dari takut terlambat, itu nomor 1 tuh. Kasihan ya. Dari hari pertama kerja sampai pensiun itu satu hal tuh. Takut terlambat, aduh, gitu ya. Dan itu ada terus ya, ada terus tuh. Nah, ya humor itu tentunya bukan sekedar sebagai kondisi alamiah ya. Ya manusia pasti mencari imbangan gitu. Bagaimana kalau itu didorong ya, dengan kiat-kiat perkantoran tertentu sehingga ya terjamin ya bahwa mesin yang sebetulnya manusia ini ya dia tidak menjadi mesin gitu. Ya, dia termanusiakan gitu. Bukan sekedar karena ada uang untuk liburan gitu. Tapi hari-harinya, detik-detiknya itu bahagia karena humor yang disadari gitu, diberdaya gunakan. Jadi tidak alamiah ya. Tidak alamiah dengan sendirinya ada. Itu memang ada gitu ya. Tapi apalagi kalau ini diberi satu strategi gitu. Nah, buku ini isinya seperti itu. Ya, itu. Nanti saya kira Ardi yang lebih detail soal itu ya. Dan teman-teman ini membantu menyarikannya dari sekian banyak buku gitu. Ya. Jadi saya kira ini akan penting untuk para, misalnya kalau kantor itu bagian human resources gitu ya. Atau bagian yang suka bikin acara-acara itu, outing itu gitu ya. Pokoknya yang mesti bagaimana supaya karyawan bahagia itu, nah dia akan sangat berguna baca ini dan mendapatkan seluruh kaitan. Bukan hanya dia jadi senang, terhibur sementara, tapi juga menjadi cerdas dan kritis. Nah, itu dia. Ya kan? Dan memang itu keistimewaan dari medium yang bernama humor. Ya. Kita sering lihat, ini orang bisa ngomong begini, ini orang pasti pintar sekali gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau orang berhumor itu dia akan mengasah ya. Dia akan menguji logika dia itu bisa nggak mempermainkan logika orang. Nah, dengan melatih ini terus-menerus dia menjadi menjadi tambah pintar, menjadi cerdas, dan itu sangat membantu ya dunia usaha ini gitu. Ya, pekerjaannya gitu. Ya. Ya ibarat kata pahit-pahitnya perusahaan itu nggak maju juga gitu. Ya orangnya bahagia. Nah, gitu kan. Saya kira itu kan tidak ternilai gitu ya. Tidak bisa dibayar dengan uang gitu. Ya, katanya kan uang tidak bisa membeli segalanya. Nah, itu dia ya. Nah, tapi humor udah pasti dia membahagiakan ya gitu. Nah, tapi ada catatan gitu. Karena humor ini tidak netral. Ya. Tidak netral humor ini. Sehingga alasan cuma bercanda itu sudah kuno ya. Humor itu kalau menurut Ihi
harus adil dan beradab. Nah, itu. Ya. Saya kira teman-teman dengan cepat langsung nyambung nih ya. Di mana kita selalu ketemu humor, tapi selalu humor itu adalah yang tidak adil dan tidak beradab, ya, menindas, menghina dan seterusnya. Kita ikut tawa lagi. Itu masalahnya kan, kita ikut tertawa lagi gitu kan. Nah, ya, saya kira itu ada di sini ya. Humor-humor sebaiknya tidak ada, dan dengan tidak ada jiwa kita sehat. Jangan lupa ya, kalau humor-humor menindas, humor-humor tidak sopan, humor-humor tidak adil, tidak beradab itu apa kita biarkan meracuni kita? Ya, saya kira ya kita menjadi orang koplo. Ya. Orang koplo gitu yang orang kalau anak muda nih nggak mau pacaran kita. Orang kayak gitu males jalan bareng dia gitu. Tuh, tuh perhatikan tuh. Siapa tahu dia mau ganti pacar loh. Itu ya. Itu ya, jadi sepertinya humor ya, kalau humor itu nggak enak di kuping ya dia apa namanya tidak ini ya, tidak simpatik gitu. Ini ada saya salingkan ya, misalnya saya ketawa sendiri sih baca ya. Misalnya nih ada stupid humor. Stupid humor nih ya. Ini yang kalau kita lihat kita terharu malahan nih, orang ini mau melucu apa gimana ini gitu kan. Jangan. Terus ada wanton humor ya kan. Tulisan yang merendahkan tadi gitu ya, boleh. Pompous humor gitu. Cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan audiens gitu. Nah, gitu ya. Ironical humor. Ironi rawan untuk disalahartikan ya, ini kasihan yang kena nih yang begini nih gitu kan. Ya semua orang ketawa. Ada dua kemungkinan. Dia ikut tertawa padahal pahit gitu kan. Atau dia tidak tertawa gitu sama sekali dan nggak enak kan. Tapi saya usulkan orang ini ngamuk saja lah gitu. Ya, supaya orang tahu gitu. Ya, ini humor yang tidak pantas. Ya, ada juga vulgar humor ya, yang berbau seksual segala macam disebut tadi itu. Ya. Nah, kalau kita bisa menghindari ini, kita tertolong ya jiwa kita itu. Ya, kalau kita ikut ya sudah, goodbye. Ya, goodbye itu apa namanya? Rugi besar lah. Itu sama seperti kita bernafas, kita menghirup segala macam polusi gitu ya. Kayak kalau polisi besok lari hilang gitu kan. Nah, kalau masuk jiwa ini nggak terlalu mudah keluar lagi tuh ya. Dia ikut membentuk karakter segala macam dan terbaca ya. Kalau guyon kita guyon kere gitu ya, aduh selesai, tamat ya. Tamat sudah gitu. Nggak akan dapat order. Ya, nggak akan berpromosi segala macam gitu. Ya, itu antara lain dan ya dibagi paling enggak itu 3 bagian besar. Makanya ini buku dijanjikan gratis, kalau PDF diminta aja. Diminta aja. Diam-diam di print out nggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya apa namanya, minta cetaknya juga bagus gitu kan. Itu terus apa ya, ganti cetak, ganti ongkos cetak lah gitu kan. Kan saling memberdayakan gitu ya. Karena sungguh mati ya, ini adalah saya kira buku pertama ya yang bisa berfungsi secara praktis gitu ya. Ya, bukan untuk jadi komedian sekali lagi ya, tapi untuk menghidupkan kantor, memberdaya gunakan kantor dan seterusnya ya. Gitu. Saya nggak tahu nih waktu saya masih banyak nggak nih. Bagi 3 tadi. Ya, badut istana, badut korporat, dunia kerja. Ya, saya kira kita nanti apa namanya dalam diskusi aja ya, kita ngobrolnya. Tapi saya ingin ingatkan aja bahwa dunia kita sekarang sangat memerlukan humor yang sehat. Ya. Ya, sudah terlalu lama kita itu menjadi tidak peka dan tidak kritis ya terhadap humor-humor yang menghina gitu ya, yang menindas gitu ya, sama sekali tidak adil ya, dan kadang-kadang udah tidak bisa diapa-apain tuh karena melawannya kan menjadi kayak apa ya, menjadi kayak adu maki gitu
ya, sangat tidak enak. Nah, saya kira itu perlu ya kita atasi, kita lawan dengan memberikan satu penyehatan ya, terhadap humor ini. Ya, sambil memberdayakan juga menyehatkannya gitu. Supaya orang bisa, ibarat kata itu ada kok roti organik, sayur organik ya gitu loh, yang menyehatkan dan tidak semahal makanan organik itu gitu ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Seno sudah memberikan sedikit pengantar atau pemantik ya diskusi sore kita hari ini, bahwa humor di lingkungan kerja yang tadi saya catat itu ada satu poin yang menarik nih Pak, bahwa banyak humor-humor yang menjerumuskan nih di dunia ini ya kan. Dan kalau kita belajar humor, kalau kita mendalami humor, kita peka dengan humor-humor yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa terjerumus dari hal-hal yang tidak perlu nih ya, termasuk ya itu tadi kayak SP dari atasan ya kan, atau dirundung netizen gitu. Ini kan sekarang menjadi hal yang serem ya kalau dibully netizen sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Seno. Sebelum lanjut ke sesi talk show, saya juga mau mengingatkan sekali lagi bahwa nanti teman-teman boleh diskusi terkait humor at work, boleh cerita-cerita mungkin pengalamannya ya seputar menggunakan humor di lingkungan kerja, karena nanti kita juga akan membagikan buku PDF, versi PDF dari Humor at Work Kerja Gembira Usaha Berjaya ini kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi semoga ini bisa jadi pegangan juga ya, supaya ntar menggunakan humor di lingkungan kerja itu lebih adil dan beradab gitu. Oke, Mas Yasser udah ready sepertinya untuk memimpin sesi talk show? Iya, siap. Udah oke, udah normal suaranya ya? Sudah. Udah normal ya? Iya, kalau muka saya emang nggak normal kalau saya. Tapi kalau suara yang penting sudah normal. Ya duluin tuh. Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada gangguan teknis yang menyebalkan, tiba-tiba begitu ngomong kok pada diem semuanya, kok saya dicuekin, ternyata emang ada masalah di alat saya. Gitu. Mohon maaf saya nggak bisa pakai virtual background karena handphone saya, pertama mungkin handphone saya nggak support, kedua otak saya nggak support gimana cara menggunakannya. Saya mau ke Pak Pang sebenarnya. Pak Pang bisa tolong ceritain Pak Pang proses kreatifnya seperti apa pengerjaan buku Humor at Work ini. Mungkin Pak Pang bisa berbagi ke kita semuanya. Saya persilakan. Selamat sore. Sebetulnya nggak terlalu banyak yang bisa saya ceritakan sebetulnya ya. Jadi saya aslinya itu bukan kartunis, jadi bukan spesialis untuk materi-materi humor lah sebetulnya. Sebagai ilustrator selama ini tidak dikenal sebagai kartunis atau karikaturis begitu. Cuman ilustrasi kan bisa apa saja sebetulnya, jadi nggak ada salahnya kan ya. Kemudian yang perlu dicatat itu sebetulnya pengalaman saya pertama kali terlalu menganggap enteng gitu kerjaan ini ya. Jadi perkiraan saya ketika diminta untuk memperkirakan berapa lama itu, saya hanya perkirakan 2 minggu. 2 minggu selesai nih, hitam putih aja kok, nggak perlu berwarna kan, gitu. Cuman ketika waktu itu cover sudah ada, sudah muncul draft cover ya, dan sudah dapat tanggapan positif, artinya cover sudah oke, tinggal revisi dikit lah, penyesuaian ya. Jadi tinggal isi aja gitu kan. Nah ini yang belum saya perhitungkan kan isinya gitu. Nah setelah baca ulang semua tulisan itu, baru mulai terasa itu, bang ini nggak gampang juga kan gitu ya. Karena kalau mau dibikin kartun begitu, nggak semua bisa dikartunkan itu materinya ya. Kemudian ya saya coba mulai dari yang bisa dikartunkan dulu, makanya saya mulai nyari tulisan-tulisan yang bisa digambarkan, bisa diiringi gambar yang sifatnya kartun gitu. Nah, sudah cuman ada 3 atau berapa ya, 3 yang
Kemudian baru berikutnya yang sifatnya memang tidak bisa dibikin lucu, gambar lucu gitu ya, bukan lelucon atau gambar-gambar lelucon seperti kartun gitu. Kayak yang sekarang ini di layar ini kan sebetulnya tidak melucu, ya tidak ada lucunya. Ini lebih, nah ini yang tipe kedua, ini jenis yang hanya menunjukkan, karena ini membuka juga ya. Ini gambar yang pertama di dalam buku ini. Jadi nggak ada salahnya bisa dibuka dengan satu juxtaposisi. Ini kan perbandingan ya, juxtaposisi. Langsung kelihatan dari sini apa gunanya humor gitu misalnya gitu ya. Nah, ini tipe-tipe yang kedua yang bukan melucu gitu. Tapi meskipun digambar dengan gaya kartun, tetap wujudnya wujud kartun, kira-kira begitulah. Nah, kemudian ada juga yang tidak bisa, benar-benar tidak bisa hanya bisa direfleksikan begitu saja ininya. Misalnya kayak ceng-cengan ya, misalnya ceng-cengan di kantor, batas ceng-cengan itu nggak bisa digambar, nggak bisa sulit sekali digambarkan itu ceng-cengannya. Kalaupun pakai simbol ya, menggunakan simbolisasi, ceng-cengan itu sangat terbatas. Simbol yang bisa ditangkap bahwa maksudnya itu ngeceng gitu, itu terbatas sekali. Gitu ya, misalnya. Nah, itulah problem selama mengerjakan pergulatan, selama mengerjakan proyek ini, buku ini, itu di situ ininya ya. Sampai akhirnya 5 bulan baru jadi. Jadi kalau saya hitung ulang, itu 1 bulan cuma dua gambar, menghasilkan 2 gambar ya. Ya, saya tidak tahu apakah gambar ini mengesankan, ya cukup mengesankan buat orang lain ya, saya kurang tahu. Justru saya lebih senang untuk mendengar komentar-komentar, kemudian kita bisa berdialog nanti ya, bisa berdiskusi. Kalau yang saya ceritakan, yang bisa saya ceritakan ya pergulatannya ya pergulatan memeras semua perbenaran untuk mencoba menggambarkan memberi dimensi visual dari tulisan-tulisannya gitu. Nah, kurang lebih mungkin itu dulu lah. Baik, terima kasih Pak Pang atas penyampaiannya. Kebayang ternyata apa yang kita anggap mudah ternyata nggak semudah itu juga Pak Pang ya. Ternyata proses yang di awal dikira 2 minggu langsung menggelinding jadi 5 bulan. Itu 2 angka yang sama sekali nggak sebanding. Oke, dari Pak Pang saya mau ke Mas Ardi. Halo Mas Ardi, ini orang yang selalu kita gangguin untuk deadline untuk editornya. Mungkin ada kisah-kisah menarik Mas Ardi, kita gangguin terus-terusan pada saat proses penyusunan buku ini. Silakan Mas Ardi. Ya, makasih Mas Yaser. Ya, makasih udah dilibatkan ya di proses buku ini, dan ya selamat akhirnya setelah menggelinding cukup lama tadi akhirnya terbit juga. Gitu. Kalau yang bisa dibagi ya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena sebenarnya secara umum ya yang namanya menyunting tulisan ya itu sebenarnya prosesnya kurang lebih sama ya. Ada tulisan lalu dibaca dan kemudian yang perlu diupayakan kan adalah bagaimana menajamkan tulisan itu gitu, yang tadinya maksudnya ke sini tapi mungkin karena penulisannya mengarahnya ke yang lain gitu, jadi berusaha menajamkan itu sambil menyesuaikan juga dengan gaya penulisan yang berbeda-beda ya. Setiap tulisan ini kan ada yang lebih akademik sedikit, ada yang lebih ngepop, tapi sebisa mungkin sebagai satu buku itu dia ada kesatuannya gitu. Yang
Dan ya tadi Upan bilang ketawa-ketawa ya juga karena subjeknya ya, maksudnya bahasannya humor. Ini mungkin pertama kalinya saya bukan mungkin, tapi pertama kalinya saya menyunting buku tentang humor. Dan yang lebih menyenangkan adalah karena ini ditulis oleh orang-orang Indonesia dan tentang dalam konteks Indonesia ya. Yang menarik mungkin setelah proses penyuntingannya ya lebih ke bagaimana membuatnya menjadi buku yang utuh gitu ya. Dalam artian bagaimana mengurutkan tulisan-tulisan ini gitu. Menjadi misalnya pembagian bab yang cukup enak ya. Betulnya. Kenapa? Ya, jadi mengurutkan tulisannya lalu membaginya dalam bab gitu karena ya seperti pada umumnya buku kan buku bisa tidak dengan buku yang terdiri atas kumpulan tulisan bisa tidak dibaca urut sebenarnya. Tapi juga pada saat bersamaan kalau misalnya dibaca urut dia enak, dia menyampaikan satu pesan yang utuh gitu ya. Tapi di setiap kamarnya atau di sini saya silakan sebagai gerbong-gerbongnya itu tuh kita bisa datang ke masing-masing gerbong itu secara terpisah juga. Itu sebenarnya menarik, itu juga cukup lama ya karena setelah baca saya otak-atik segala macam, tapi kurang lebih akhirnya jadi seperti yang sekarang yang kalau yang bisa disampaikan mungkin dalam satu narasi yang utuh tuh yang pertama humor tuh penting di dunia kerja gitu ya, dan itu ada di bab pertama. Dan yang kedua adalah karena dia penting, IHIK bukan cuma sebagai penulis ya, tapi sebagai sebuah lembaga humor dalam prakteknya sehari-harinya kan mengerjakan bikin webinar, pelatihan, workshop gitu. Jadi karena humor itu penting, IHIK menebarkan benih-benih humor itulah ya di dunia kerja secara langsung gitu. Jadi bukan cuma nulis membahasnya tapi juga mempraktekannya menjadi sebuah lokakarya atau workshop yang kemudian refleksinya ditulis dan itu masuk ke bab 2. Jadi kita nggak cuma akan baca orang berteori-teori soal humor sebaiknya gimana dan segala macam, tapi juga para penulisnya juga terlibat mengajak dunia kerja untuk bisa lebih menerapkan humor gitu secara langsung gitu ya. Dan yang bagian ketiganya adalah setelah kita mungkin berhasil gitu ya diyakinkan oleh buku ini di bab pertama bahwa humor itu penting. Lalu yang kedua karena itu penting makanya IHIK juga menyebarkannya melalui berbagai kegiatannya. Tapi juga di bagian akhir ada humor yang sebenarnya perlu kita cermati gitu ya supaya mungkin kalau di sini istilahnya supaya nggak menimbulkan kebakaran lah ya di dunia kerja. Kalau di judul babnya saya tulis begitu. Karena ya bagaimanapun ya tadi seperti yang Pak Seno bilang ya humor sangat perlu akal sehat gitu. Karena dan gimana menjaga supaya humor tuh tetap adil dan beradab juga tadi seperti tadi sudah dibilang ya. Jadi buat saya itu semoga gitu ya, semoga susunan itu menjadi menarik gitu karena pada akhirnya ketika kita pun sudah diyakinkan oleh bahwa humor itu penting, bahkan termasuk oleh refleksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IHIK, tapi di bagian akhir tapi humor itu juga bisa berbahaya gitu. Ini kan kayak ini bagaimana gitu. Setelah kita diyakinkan humor itu dipakai, tapi di terakhir diperingatkan gitu. Tapi juga yang menarik justru di bagian terakhir ini kemudian di tulisan akhir gitu ya ada juga misalnya tentang humor seksual gitu. Di satu sisi dia perlu kita waspadai, tapi di satu sisi sendiri IHIK juga memberikan tantangan sebenarnya bahwa dia bisa dipakai tetap gitu dalam lingkungan yang pas atau dalam kondisi yang cukup dewasa gitu ya. Sehingga jadi dia diawali dengan secara berusaha untuk meyakinkan, tapi di akhir dia juga berusaha bertanya, buku ini kayak semacam mempertanyakan secara kritis apa-apa yang tabu, tapi juga kemudian apa-apa yang tabu itu tetap bukan berarti tidak bisa
dibicarakan gitu. Jadi semacam kayak memberi tantangan yang jangan-jangan gitu. Ini tantangan untuk buku-buku selanjutnya gitu kan. Maksudnya bahwa saya pengenalan tentang humor itu penting itu sudah gitu, tapi terus kemudian mungkin jangan-jangan yang selanjutnya bisa sesuatu yang lebih kompleks lagi gitu ya, sesuatu yang lebih beresiko, tapi kalau berhasil bisa membuka banyak hal gitu. Dan ya, dan bisa dibilang ini rujukan pertama ya di Indonesia tentang implementasi humor di dunia kerja gitu. Jadi lengkap, ada teorinya, ada refleksi praktek, ada diskusinya, ada pantangan dan tantangan tadi di bagian akhir, dan terutama juga kalau misalnya kita melihat para pelakunya gitu dari IHIK sendiri kan gitu. Kalau misalnya di bab 1 misalnya diawali oleh tulisannya Pak Dhani Setriadi gitu. Saya pikir itu jadi saya sengaja taruh itu sebagai tulisan pertama karena saya pikir di situ bagian yang kurang meyakinkan apalagi gitu. Maksudnya Pak Dhani sendiri sebagai orang dunia pajak gitu ya, pajak yang praktisi pajak yang sangat tidak humoris gitu ya kesannya, tapi merasa perlu untuk tapi menyukai humor dan kemudian berusaha mempraktekannya di kantor dan kemudian ya sampai mendirikan lembaga ini. Jadi kalau kasarnya gini, kalau misalnya orang pajak aja merasa bahwa itu humor penting, lalu mengapa kantor-kantor lain tidak gitu? Itu mungkin hal yang secara implisit ingin saya tawarkan dengan menghadirkan tulisan itu sebagai tulisan pertama ya gitu. Dan lain-lain halnya ya dari saya sebagai editor ya seperti halnya umumnya bekerja sebagai editor, pada saat bersamaan saya juga belajar hal baru gitu. Maksudnya dari setiap subjek yang kita yang diedit gitu kan, kan editor tidak mungkin tahu semua hal, tapi justru kadang-kadang dari berbagai materi yang disunting itu saya jadi bisa belajar banyak hal baru gitu. Misalnya, oh ternyata di dunia humor ini gitu ya, terutama di yang jadi referensi di luar sana gitu, ternyata humor segitu seriusnya dibahas gitu. Ada teorinya, ada segala macam, ada teori superioritas gitu misalnya, yang lebih purba misalnya kenapa kita tertawa waktu orang lain sial gitu, atau ada yang lebih ke pembebasan, kenapa itu kayak semacam melepaskan energi yang terpendam, ada juga yang ganjil, jadi apa yang nggak sesuai antara harapan sama kenyataan itu menimbulkan kelucuan gitu. Jadi banyak hal-hal baru dan saya sepakat tadi ini ditulis dengan sangat mudah gitu ya, jadi juga ngeditnya juga enak gitu. Bisa kelihatan bahwa dari segala macam kerumitan teori yang mungkin yang dibaca sebagai referensi utamanya, kemudian sudah diolah sedemikian rupa sehingga pas dengan konteks di Indonesia, terutama juga dengan konteks bahwa dunia kerja kita ya bagaimanapun, terutama di kantor, tidak menganggap humor sebagai suatu bagian dari pelepasan atau menjadi manusia, dan kemudian apalagi kemudian menjadi kritis gitu ya, sampai level kritis gitu. Jadi saya pikir di sini buku ini jadi penting karena kita jadi tahu banyak hal gitu tanpa perlu membaca sekian banyak referensi karena itu sudah dilakukan oleh oleh tim penulis gitu ya. Tapi juga pada saat bersamaan kita juga bisa menerapkannya ke dunia kerja. Jadi apalagi terutama untuk orang-orang misalnya dari HRD ya misalnya gitu, bagaimana kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan yang biasanya kan bicara tentang teamwork dan segala macam, tapi juga pada saat bersamaan ya membuatnya menjadi mendorong untuk humor digunakan secara sehat gitu. Gitu sih kurang lebih dari saya. Mungkin nanti kita bisa lanjut di obrolan-obrolan selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ada satu hal yang sebenarnya
juga saya mau tanyain ke Pak Seno Gumira. Bapak tadi kan itu memang udah jadi ininya concern-nya yaitu humor dan yang adil dan beradab nih Pak Seno. Tapi sebenarnya implementasi humor yang adil dan beradab ke lingkungan kerja itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh dijelasin. Ya, seperti apa? Jawaban susah ini. Dunia ini siapa yang mengerti adil dan beradab itu kan? Oh, hampir semua ketokan palu, nggak ada yang ini tidak diterima begitu saja, gitu kan? Susah, gitu. Tapi yang penting itu kesadarannya bahwa memang harus adil, harus beradab itu dulu, ya kan? Itu panjang jawabannya yang gimana yang adil, gimana beradab, gitu ya. Tapi jelas ya, makanya saya sempat diskusi itu sama teman-teman ini soal satu hal yang kurang dalam konteks Indonesia adalah ya, setelah mempertimbangkan semua unsur psikologi manusia ya untuk menjadi buku ini para ahli itu membuat pendekatan humor di kantor. Untuk Indonesia itu ada satu ciri khas yang selalu harus dipertimbangkan, ya, masalah etnik, gitu, ya, gitu, ya, di sini ini subur humor etnik itu kan, gitu, yang dia menjadi hebat ketika diterima, gitu kan, diterima gitu, ya nggak apa-apa, yang disandain ya nggak apa-apa dan dia ganti ngeledek gitu kan, gitu, nggak apa-apa. Tapi ini sangat sensitif gitu, makanya perlu ada diskusi soal itu gitu, ya, bahwa itu bagian yang saya kira ya itu belum ada di buku ini gitu, ya, persisnya. Konteks Indonesia itu adalah masalah etnik. Gitu ya, itu ya antara Bhinneka Tunggal itu kan katanya kekayaan gitu kan, tapi sekaligus kerawanan karena terlalu banyak masalah sepele itu ya cuman soal kesukuan yang sempit kan gitu loh. Nah kalau beragamnya begitu rupa nggak atau kayak apa kacaunya kan gitu itu. Nah caranya gimana saya juga nggak tahu, tapi asal kesadarannya ada gitu ya, itu pasti jadi satu filter tertentu kan gitu. Itu penting itu, ya, sangat penting karena kenapa? Karena sering ditunggangi ya orang-orang yang ingin memanfaatkan perpecahan itu pasti akan sangat menggunakan humor beracun ini gitu. Jadi perlu disadari saja gitu. Rasanya gimana nggak tahu. Tapi selama itu sebetulnya kan pemerintah dari dulu juga SARA jangan gitu kan. Dan banyak kasusnya lah juga lah soal itu gitu. Nah, tapi itu menjadi perlu ketika kita menganjurkan humor gitu ya. Bahwa hanya bercanda itu nggak gratis. Ya. Tanggung jawabnya besar ya. gitu. Ya buktinya kita bikin buku ini. Itu artinya kan mau pengen orang itu bertanggung jawab juga dengan humor gitu, ya, tanpa membatasi kebebasan sendiri, gitu. Iya, saya kemarin sempat lihat ada sebuah karya YouTube dari teman-teman yang terlibat di film Ngeri-Ngeri Sedap. Itu isinya memang orang Batak semua itu. Dan ketika ditanya ada salah satu komika, apa sih yang berubah, dia bilang, di sini aku jadi lebih halus kalau ngomong. Kalau di sana itu di Medan itu ngomong paling pelan pun itu udah dianggap kencang di sini. Jadi mungkin memang PRI ke depan adalah bikin buku seperti ini dengan pendekatan dari etnik kali Pak ya. Karena masing-masing suku itu punya kekhasan sendiri-sendiri gitu loh. Mungkin kalau yang seperti saya, meskipun saya orang tua dari Maluku, tapi kan saya besar di Jakarta, artinya nuansa itunya memang Malukunya udah nggak kebawa sama saya. Tapi untuk orang-orang yang pindah dari daerah ke Jakarta, itu malah jadi sebuah PR tersendiri sepertinya. Luan, sudah ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan di sini untuk kita diskusikan? Betul. Ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Tiara, CNN Indonesia. Thank you Mbak Tiara sudah mengirim pertanyaan. Saya
izin bacakan ya. Boleh nanti Pak Seno, Pak Pang, dan Mas Ardi kalau ada perspektif boleh dibagikan. Mbak Nofri selaku CEO IHIK juga boleh kalau mau berbagi juga. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Tiara. Bercanda di kantor adalah hal yang memang penting untuk membangun rasa nyaman antara karyawan. Tapi ada tidak batasan-batasan bercanda di kantor agar tidak kebablasan? Boleh dijelaskan dan bagaimana sebaiknya menyikapi candaan yang berlebihan dari teman kerja? Mungkin tadi Pak Seno udah sedikit berbagi bahwa sebenarnya sulit ya. Yang penting adalah kesadaran kolektifnya ya, itu yang sedang dibangun juga oleh IHIK lewat buku ini. Nah, mungkin terlepas dari itu, Mbak Nofri, boleh dong kalau ada sedikit tambahan tentang penjelasan tentang pertanyaan ini. Oke, aku men-spotlight diri sendiri. Halo semua teman-teman, terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya. Ya, seperti disebutkan sama Pak Seno tadi bahwa harus ada apa kolektif kan tadi namanya? Kesadaran kolektif ya. Oke, kalau saya bahasanya mungkin lebih ke ini ya, ada konsensual ya, ada kesepakatan bersama, ada sama-sama merasa bahwa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa aja atau sesuatu yang sudah melanggar gitu ya. Jadi kalau dibilang batasannya jadi agak susah karena mungkin sangat tergantung sama value perusahaan, sangat tergantung sama budaya perusahaan itu sendiri. Kemudian sangat tergantung sama tadi yang disebutin sama Pak Seno, etnis yang biasanya kalau etnis itu ini ya, etnis dan latar belakang budaya masing-masing tuh biasanya suka ada yang lebih dominan gitu ya. Nah, yang dominan itu di kantor itu tuh seperti apa gitu dan siapa gitu. Jadi kalau dibilang batasannya jadi susah gitu, karena ada yang mungkin candaan seksual itu nggak apa-apa gitu di satu perusahaan, ada lagi yang candaan seksualnya baru menyentuh sedikit aja udah langsung kebakaran gitu ya, kebakaran dalam hal dalam hal secara hubungan profesionalnya juga jadi ikut ke bawah gitu. Jadi kalau batasan lagi-lagi silakan langsung dibaca di bukunya karena itu ada dua chapter ya Mas Ardi ya. Ada 2 chapter yang langsung membahas kalau kita bercanda di kantor itu seperti apa, kemudian gimana caranya supaya kita tidak baper. Dan kalau ceng-cengan itu boleh apa enggak gitu ya. Kalau ceng-cengan, kalau saya tulis di buku itu boleh gitu ya. Nah langsung tuh boleh, cuman lagi-lagi ada syarat-syaratnya gitu ya. Harus dekat, kemudian harus sesuai konteks, dan lagi-lagi ada konsensual, ada kesepakatan bersama atau ada masing-masing pihak itu sudah terbuka gitu, sudah memperbolehkan itu gitu. Baru keberhasilan humornya jadi akan semakin tinggi. Itu sih dari aku, Mas Yaser Ulwan. Oke. Ini ada satu topik juga yang disinggung oleh Mbak Nofri, yaitu tentang bedanya bullying dan juga humor nih ya. Jadi sebenarnya nggak semua humor itu makanya cocok di lingkungan kerja karena ada bullying berbalut humor. Ya, apalagi kalau terlihat itu sudah dilakukan secara masif dan ini Mbak ya, dan berulang-ulang ya. Itu sudah jatuhnya sudah beda lagi, itu sudah bukan humor tapi bullying. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Nofri. Di antara kita juga sudah bergabung Kang Maman. Mungkin kalau Kang Maman Suherman mau atau bisa on mic juga boleh untuk dikasih komentar, Kang. Saya disuruh gabung. Apa? Oke. Bahaya buat saya nih, Ulwan, karena saya di sebuah tempat yang ada suara musiknya. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran, tapi agak putus-putus sih sinyalnya, Kang. Oh, oke. Berarti saya dengar dulu aja, Wan. Oke, baik Pak. Baik, Kang. Kayaknya Kang Maman lagi di sebelahnya Farel Prayoga kayaknya. Saya senang dengan kalimat yang tadi yang
soal bullying, dan tadi ada pertanyaan di online kan, bagaimana kalau di online? Oh iya, tanya di online. Itu lagi-lagi saya setuju dengan yang dibilang no free, yang orang tidak pernah mau gratisan itu, bayaran terus, no free, bahwa ini tergantung konsensus bersama. Saya misalnya nih dengan Mas Yasser ada kan ya? Bisa dibuka nggak suaranya Mas Yasser? Apanya dibuka, Kang? Suara. Mas Yasser beratnya berapa? 100 lebih, Kang. Lebih berapa? Lebih 100, Kang. Nah, itu kalau saya dengan Mas Yasser tidak satu frekuensi, tidak ada konsensus dari awal, orang bisa tersinggung. Orang bisa tersinggung dan kemudian bisa menggugat saya bahwa saya sudah melakukan bullying fisik misalnya. Nah, catcalling atau bullying fisik itu kadang-kadang juga tergantung pada kesepakatan bersama di antara orang yang melontarkan dan yang menerima. Tapi kalau di media online yang begitu beragam itu menjadi sangat berbahaya. Karena saya sudah bisa digugat oleh Yasser terkena pasal 28, 29 atau 30 Undang-Undang ITE. Kalau itu saya sampaikan di media online, dan saya dengan Yasser hubungannya tidak seakrab sekarang misalnya. Tetapi ada yang kita sebut, saya dan Nofri selalu sepakat bahwa saya kadang-kadang harus membuat bubble gelembung sendiri di mana orang boleh masuk di situ dan saya tidak tersinggung lagi. Misalnya saya tidak akan pernah tersinggung lagi ketika orang mempermasalahkan kegundulan saya. Karena saya dari pagi pun, dari pagi, siang, sore, malam di Twitter malah sering melontarkan jokes-jokes yang berkaitan dengan kegundulan saya, dan orang yang menangkap itu tahu, oh, Kang Maman kalau di wilayah kepalanya bicara tentang kegundulan dia nggak akan tersinggung kok. Di luar itu dia mungkin akan tersinggung, sehingga teman-teman saya di Twitter, baik yang pernah tatap muka ataupun belum pernah berkenalan, itu tahu batasan betul. Kalau cuma di rambut pasti Kang Maman nggak akan tersinggung misalnya. Tapi kalau di lain, misalnya di agama atau di apa, saya akan tersinggung. Jadi kadang-kadang ada keharusan untuk sepakat, menyepakati sesuatu. Tapi yang menarik dari Mas Seno tadi bahwa humor itu tetap betul butuh kewarasan dan butuh kesadaran betul untuk melontarkannya. Dan yang pasti humor dengan kenyataan pun, dengan ilmu maksud saya, basisnya tetap sama. Sama-sama ilmiah, sama-sama mengutamakan kewarasan, sama-sama mengutamakan nalar. Persoalannya ilmu, memperkuat nalar dan meluruskannya, sementara kami yang berhumor itu menjungkir balikan nalar. Tapi untuk menjungkir balikan nalar kan kita berarti harus berpikir secara nalar dulu. Contoh sederhana saya selalu ulang-ulang, misalnya stand up komedian ada yang dengan tenang selalu mengatakan, KPI itu ngapain sih, nggak ada kerjaannya, patung aja disensor, orang berenang aja disensor, film kartun aja disensor. Itu buat saya tidak sesuai nalar, karena dalam kenyataannya KPI bukan lembaga sensor. Yang harus dia marahin itu adalah lembaga sensor film kalau bicara tentang hal tersebut. Karena KPI itu tugasnya cuma ketika sudah tayang dia mengawasi dan kemudian berpegang pada P3SPS-nya, bukan berpegang pada tugas sebagai penyensor. Dia bukan penyensor KPI misalnya. Jadi dia mau melawak dengan mengkritisi sesuatu, tapi sebenarnya dia nggak berbasis fakta, dia nggak berbasis data, dia nggak berbasis nalar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau melontarkan sesuatu pun kita harus paham betul, misalnya tugas KPI apa, tugas LSF apa, hal tersebut. Nah yang kedua, tadi saya selalu mengatakan nalar itu butuh kedewasaan, sangat butuh kedewasaan. Dan itu selalu dicontohkan oleh Gus Dur. Gus Dur itu misalnya di satu pertemuan internasional bisa melontarkan humor yang betul-betul butuh kesadaran orang untuk tidak tersinggung. Tapi dia pinter, dia bikin bubble dulu tentang dirinya. Misalnya dia bilang, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini, waktu itu dia berpasangan dengan Megawati, adalah presiden yang paling ideal dan paling serasi.
Apa buktinya Gus Dur? Ya buktinya satu, saya tidak bisa melihat, Ibu Mega tidak bisa ngomong. Itu gambaran keserasian. Itu kalau Bu Mega tidak dewasa atau gampang tersinggung saat itu, ya bisa berantem tuh antara presiden dan wakil presiden misalnya. Atau karena Ibu Mega sudah tahu, sudah paham bahwa Gus Dur itu hobi melontarkan jokes-jokes seperti itu. Jadi lagi-lagi memang berhumor itu harus bisa memahami sinyal-sinyal yang diberikan dan harus sesuai dengan konsensus bersama. Tadi menarik, kenapa bully, kenapa humor seks ditaruh di halaman belakang? Karena dia adalah ruang abu-abu. Ruang abu-abu dalam artian pada titik tertentu dia tidak boleh dilontarkan karena ada kesepakatan untuk tidak masuk ke ruang itu. Kalau di Amerika itu di beberapa bahasan ada yang mengatakan bahwa catcalling itu bukan perbuatan pidana, bukan pelecehan, karena tidak membahayakan. Tetapi di titik lain ada yang mengatakan catcalling itu membahayakan secara psikologis buat korban-korban yang merasa sangat terpukul oleh catcalling dan bullying yang cuma berbentuk siulan atau cuma berbentuk sapaan, seperti misalnya dia bilang murid-muridmu tuh jadi pintar karena dua hal. Memang kamu cerdas, tapi lebih dari itu karena memang kamu guru yang cantik, makanya dia senang belajar. Itu sepertinya bukan catcalling, tapi bagi orang tertentu itu adalah catcalling. Seolah-olah si guru perempuan ini berhasil karena kecantikannya juga, bukan karena kecerdasannya semata misalnya. Bagi kelompok tertentu itu bukan catcalling, bagi kelompok lain itu adalah catcalling. Jadi makanya ditempatkan di halaman belakang, termasuk soal bullying. Atau kalimat sederhana misalnya yang sering diucapkan oleh sahabat saya Presiden Jan Cukers. Dia selalu dengan tenang mengejek temannya atau di ujung kalimat selalu ada kalimat janco misalnya. Itu kalau dengan komunitas dia, sesama dia, kelompok dia yang memahami bahwa itu adalah bagian dari pernyataan sehari-hari yang biasa saja, ya dia nggak akan diapa-apain. Tapi coba itu diucapkan di daerah yang tidak mengenal si Presiden Jan Cukers, atau di kampung saya di Makassar yang taunya kalau istilah Jan Cukers itu adalah hinaan, udah pasti bisa digugat. Saya sih kira-kira itu, Mas Ulwan. Thank you, Mas. Terima kasih, Kang Maman. Mas Yaser, kita ada beberapa pertanyaan susulan juga. Tadi terima kasih Kang Maman juga udah bantu cover pertanyaan Mbak Tiara dari pertanyaan keduanya tentang humor bercanda online ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini dari Mbak Indah, Bisnis Indonesia. Mbak Nofri boleh gabung lagi. Nanti ya menambahkan, mungkin ini kepada Pak Seno dulu ya Pak. Boleh, atau Mas Abdi nanti boleh cerita juga. Bisa dijelaskan sedikit prinsip adil dan beradab dalam berhumor yang ditekankan dalam buku Humor at Work ini bagaimana? Terima kasih. Silakan Pak Seno, Mas Ardi, dan juga nanti Mbak Nofri boleh menambahkan, mengelaborasi jawabannya ya. Iya, kalau dalam humor itu kan ada yang teori superioritas misalnya kan. Ya itu modalnya adalah menghina yang nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Orang jatuh karena kulit pisang ya bukannya ditolong ketawain gitu. Superioritas itu gitu loh. Yang dominan, ngeledek yang bawahan gitu kan. Gitu ya. Atau incongruity itu gitu kan, yang aneh gitu. Yang aneh-aneh gitu, yang artinya apa? Selalu yang kebagian dia anggap lucu itu pokoknya yang nggak normal gitu, ya di luar normal gitu. Nah, itu kan jelas ada unsur, ada masalah adil nggak adil gitu kan. Dan ukuran adab itu kan adil apa enggak sih gitu kesehariannya gitu. Nah justru itu dia humor itu dianggap serius karena itu ya. Ketawa sih ketawa, tapi menurut Bersong kan gitu kan, setiap kali kita tertawa itu kita ada dalam suatu pihak ya. Kita ada pihak tertentu. Humor itu terpihakkan antara
yang menertawai dan ditertawakan gitu loh. Ya. Dan menertawakan itu hanya selangkah tipis saja ke penghinaan. Gitu. Kira-kira itulah konteksnya. Gitu. Nah, apakah ada yang humor yang tidak seperti itu? Ya ada. Ada gitu. Ya, ada. Saya nggak tahu contohnya karena sebanyak contohnya ya, tapi saya bilang ada gitu aja. Itu yang tidak bermodalkan tadi, ngomongin fisik lah, ngomongin kelemahan orang lah gitu. Sangat-sangat mungkin itu. Misalnya apa? Misalnya katakanlah siapa itu namanya tuh? Seorang kolumnis terkenal sekali, tapi saya kok lupa. Art Buchwald, Pak. Siapa? Art Buchwald ya, Art Buchwald gitu. Ya. Dia itu luar biasa itu. Dia itu suatu ketika dia dideteksi ya CA ya, cancer gitu. Jadi dia membuat buku terakhir yang harus keluar. Yang keluarnya itu setelah dia meninggal pokoknya gitu. Jadi dari awal tuh dia udah sadar. Kalau Anda baca buku ini saya udah meninggal. Tapi isinya humor melulu yang tidak ngeledek siapapun kecuali ya ngeledek dirinya sendiri juga tidak gitu ya. Jadi bukan cari aman, itu kan ilmunya Yasser tuh ya. Nah, diri sendiri aja deh gitu. Enggak, dia ngomongin banyak hal ya tentang ya itu gilanya ya. Orang mau mati dia bisa bercanda dengan kematian. Gitu ya. Bisa bercanda dengan kematian gitu. Ngapain sih saya ini dimatikan segala atau apa pokoknya gitu ya, bercanda gitu. Tidak ada protes dia dengan menjelang matinya itu. Ya bisa, saya lupa judulnya apa, tapi buku terakhir dia gitu. Ya artinya sangat bisa dan bukan hanya itu gitu ya. Kita bisa ini kasih kali ya, menunjukkan humor-humor yang adil dan beradab itu. Ya, seperti itu. Bisa sekali. Oke, terima kasih Pak Seno. Mas Ardi, boleh disambung? Mas Ardi. Mas Ulwan. Oh iya, Kang Maman. Itu yang diceritakan Mas Seno itu sama dengan jokesnya Gus Dur ketika di kondisi yang sebenarnya sangat perih. Gus Dur diminta mundur, dia masih bisa ngejokes kan? Dengan mengatakan, gila melihat aja enggak malah disuruh mundur gitu. Dan dia dengan tenang mengucapkan itu tanpa merasa ada apa-apa misalnya. Melihat maju aja susah, ini disuruh mundur. Hal-hal seperti itu tuh menjadi hal yang sangat menarik. Seperti Art Buchwald itu. Thank you, Mas. Terima kasih, Kang Maman. Mas Ardi, ya. Boleh. Paling nambahin satu hal aja, dan ini sebenarnya agak nyambung dengan tadi Kang Maman ya. Bahwa saya menarik saya nggak tahu kalau misalnya batasan umur itu seperti apa, tapi mungkin kalau mungkin ketika humor dilontarkan gitu, kita mungkin juga bisa, saya sering bertanya begitu soalnya, tapi mungkin saya nggak tahu ini berguna atau enggak, tapi kadang saya bertanya, apakah seseorang gitu tetap akan melontarkan humor seperti itu atau dalam tanda petik mungkin meledek gitu ya, kalau itu kepada atasannya atau kepada kolega seniornya gitu. Kalau jawabannya mungkin di kepala kita dia tetap akan, atau memang kita pernah menyaksikan dia tetap meledek orang yang secara strata mungkin dianggap lebih tinggi, ya mungkin dia memang begitu gitu, tidak kemudian hanya menyasar mereka yang sejajar atau lebih rendah gitu. Dan yang kedua mungkin tadi juga menarik ya soal bagaimana kita inisiatif mungkin memberi kode-kode tertentu seperti tadi Kang Maman bilang soal menciptakan ruang aman, mungkin kalau misalnya ada yang mau mengkritik soal kegundulan gitu kan, itu kan kayak kita ngasih kode tertentu bahwa oh ini boleh gitu. Jadi saya tadi jadi teringat pengantarnya Arwah Setiawan dulu di Humor Antar Negara kalau nggak salah, dia pernah menyarankan gitu supaya dunia lebih damai gitu kurang lebih, ketika perwakilan bangsa-bangsa itu pidato,
sebelum mereka pidato di depan umum, mereka terlebih dahulu menyampaikan humor, tapi humornya yang apa ya, yang menertawakan negaranya sendiri gitu. Dan mungkin itu kan juga bisa juga jadi kayak, mungkin ya bisa jadi kayak semacam undangan juga kan untuk misalnya tadi humor etnis gitu. Misalnya kalau dari menertawakan etnisnya sendiri, sehingga kemudian ketika itu dilontarkan oleh satu pihak, kalau disambut pihak lain, tiba-tiba mungkin jangan-jangan di satu lingkungan itu humor SARA nggak jadi, yang dianggap SARA nggak jadi masalah lagi gitu. Karena sudah ada yang berinisiatif melontarkan kode-kode yang kemudian memberi apa ya, rasa aman untuk orang kemudian membicarakan hal-hal yang mungkin bisa dianggap sensitif di tempat lain. Itu sih paling tambahannya. Thank you Mas Ardi. Itu Mas Ardi, salah satu poin yang ingin disinggung juga ada corporate gesture tuh ya, corporate gesture. Jadi orang yang dalam satu perusahaan dia berani bicara kepada leadernya tentang hal-hal yang istilahnya dikeluhkan oleh koleganya atau yang posisinya lebih bawah gitu, untuk memberikan itu tadi kesejahteraan gitu ya, kebahagiaan bersama gitu. Mbak Nofri, silakan untuk menambahkan. Oke, tadi aku mau nambahin tadi kan Pak Seno ini mencari-cari apa ya contohnya yang humor yang tidak adil dan beradab di sebuah perusahaan. Cuman habis itu kan ada Kang Maman yang lagi makan jadi nggak konsen sayanya. Memecah konsentrasi lagi makan Kang Maman. Iya, kalau menurut aku yang humor yang tidak adil dan beradab, saya sebagai humor justice warrior itu bisa bilang bahwa apabila ada relasi kuasa di situ gitu, ada ketimpangan di dalam relasi kuasa. Jadi istilahnya dari atasan gitu ya, terus ngeledekin bawahannya dan bawahannya nggak bisa nyerang balik gitu, nggak bisa ngeledek balik, dan akhirnya gitu semua orang terpaksa tertawa gitu ya, padahal mungkin keringet dingin juga gitu ya kalau misalkan nggak ketawa gitu misalkan. Nah, akhirnya humor itu menjadi tidak adil, padahal sebenarnya kalau di dalam perusahaan, di dalam satu institusi gitu ya, seharusnya tidak ada relasi kuasa, karena di mata humor semua orang itu sama, setara, tidak ada relasi kuasa gitu. Ulwan. Oke, thank you Mbak Nofri. Oke, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menarik juga untuk tetap didiskusikan sore hari ini. Tapi tidak ada salahnya juga kalau teman-teman Sobat IHIK yang sudah hadir di sini juga sambil mengunduh PDF Humor at Work yang linknya sudah disebar oleh Mbak Nia di kolom chat. Itu barangkali sedikit banyak sudah menjawab ya pertanyaan yang sudah muncul dari kepada teman-teman. Tapi ini boleh nih satu pertanyaan lagi ya, mungkin didiskusikan ya bersama tentang ini nih dari Mas Satrio nih. Apakah humor di kantor dapat diformalkan, misalnya dari penggunaan SOP gitu ya? Atau malah formalisasi tersebut dapat menghilangkan esensi humor di kantor. Kebetulan banget nih Mas, kemarin ngobrol sama Pak Seno, salah satu poinnya adalah tentang ini. Nah, Pak Seno boleh sedikit berbagi tentang yang kemarin kita diskusikan, Pak? Ya, kalau ada SOP bagaimana berhumor, ya itulah humor pasti. Ya kan? Boleh bercanda asal ini 1, 2, 3, itu humor banget tuh pasti itu ya. Ya kalau dia serius kasihan gitu kan, tapi kalau sengaja bikin humor, nah itu cerdas gitu loh ya. Gitu. Kami ngomong kemarin soal itu ya, apakah perlu formal gitu ya, gitu misalnya benar-benar ada apa di buku ini Humor Resources Department gitu kan, Resource Department gitu. Saya mengusulkan begitu. Dia menjadi visi ya gitu ya. Menjadi visi perusahaan atau manajemen gitu untuk memberdayakan humor ya, dan dalam berbagai rapat atau rancangannya itu diperhitungkan lah. Gimana kalau kita bikin gini supaya bercanda apa gitu ya. Gitu.
diperhitungkan, diberi satu siasat gitu kan, supaya jadi humornya digiring memang ya, tidak alamiah liar gitu ya, dibikin gitu. Tapi juga tidak seperti itu, ada SOP-nya atau bahkan ada departemen, enggak gitu. Soal ini lucu, ada ilustrasi lucu ya. Jadi dulu ketika Mas Arwah Setiawan itu bikin LHI, Lembaga Humor Indonesia mungkin gitu, entah apa gitu ya, entah siapa dari dunia lawak gitu kan, selalu aja ada curiga, ini siapa sih mau bikin gini-gini gitu. Bercanda apa? Mas Arwah marah. Ini humor tidak lucu gitu loh. Ya gitu. Nah, terus sih saya baca itu di apa? Ada di Kompas gitu. Apa sebagai pokok dan nama dan peristiwa gitu. Terus dari kalangan lawak tuh begitu. Katanya mau ngurus humor, kok dibercandain marah gitu. Gitu ya gitu. Jadi ya ketimbang justru jadi bahan tertawaan, ya sebaiknya itu di apa ya, tidak diberi apa ya, tidak menjadi formal gitu ya. Tapi yaitu apa, resmi sebagai satu visi gitu ya. Yang mungkin nggak perlu ditulis ya, perlu ditulis tapi disepakati, dibicarakan, dan ya misalnya buku-buku seperti ini gitu. Di apa namanya, sumber-sumbernya itu kan membayangkan bahwa ini memang berlangsung ya. Kesadaran akan humor di tempat kerja itu berlangsung, artinya sangat mungkin ya di apa, jadi bagian kreatif itu bukan sekedar, kalau di sini bagian kreatif itu gambar aja gitu kan, enggak. Bagian kreatif itu apa saja ya yang ada di luar jalur-jalur formal, saya kira begitu ya. Nah, ini apa namanya, bisa itu saya kira ya dipelajari gitu. Nah, saya bilang kemarin ya itu tidak perlu formal, tapi disadari sebagai visi perusahaan ya, bahwa dengan sadar itu akan digunakan. Itu bukan seperti mengundang komedian, bukan seperti itu ya gitu. Tapi membuat potensi ini berkembang gitu misalnya. Ya, contohnya kayak itulah apa, Bung Dhani itu kan dunianya pajak, bikin buletin pajak. Di buletin pajak itu ada kartun dan ada humor. Gitu misalnya. Itu kan tidak perlu ADART gitu kan, tapi kesadarannya jelas ada gitu. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Seno. Boleh geser ke Mbak Novri yang dari tadi udah angkat tangan sampai pegel tuh ya. Silakan Mbak Novri. Iya, ya. Dimatiin angka ininya. Ya, lupa. Iya, jadi karena kemarin ada kejadian kan ya mengenai candaan seksual ya di Twitter, dan itu jadi ramai banget gitu ya di Twitter. Terus yang seru itu kan baca komentar-komentarnya. Nah, salah satu ada komentar, ada yang bilang bahwa kalau di kantor gue katanya itu ada formalnya. Jadi memang sudah ada batasannya bahwa humor yang nggak boleh dilakukan itu adalah body shaming. Jadi ngatain lu gendutan deh gitu misalkan, atau lu kok jadi teman sih gitu habis berjemur ya gitu misalkan. Itu tidak diperbolehkan di kantor mereka gitu ya. Dan sebenarnya aturan-aturan yang seperti ini menguntungkan buat bukan menguntungkan ya, membuat rasa nyaman buat orang-orang yang sering menjadi korban body shaming ataupun yang jadi korban bercandaan gitu. Kalau saya sendiri kelihatannya keren gitu, dikasih batasan, tapi lagi-lagi nanti akhirnya humor itu sendiri jadi tidak berkembang, tadi yang disebutin sama Mas Satrio. Jadi esensi dari humornya sendiri malah jadi berkurang gitu ya. Jadi gimana caranya? Mungkin kita bisa mengambil cara jalan tengahnya, yaitu tadi yang ini bukan menjadi sesuatu yang formal gitu ya, tapi dijadikan sebagai visi gitu ya, bahwa di dalam sebuah perusahaan itu diperlukan departemen yang memang mengurusi kehumoran ini gitu ya. Tapi bukan berarti yang membatasi secara saklek gitu ya, tapi saling berdiskusi, mungkin mungkin ada perwakilan dari orang yang sering jadi korban dan perwakilan
perwakilan dari humor transmitter gitu ya, kemudian ada perwakilan dari manajemen, dan ada perwakilan mungkin dari yang levelnya paling bawah gitu ya, karena kan biasanya yang level, kemudian saling berdiskusi bersama batasannya itu sampai di mana gitu ya, semua harus menyepakati. Jadi kayak di DPR lah gitu, bikin RUU gitu, yang mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Kenapa ada humor transmitter itu? Karena humor transmitter itu dia kan yang paling sering melontarkan humor gitu ya. Jadi dia sendiri udah tahu bahwa ini nggak boleh nih melontarkan humor yang body shaming gitu misalkan. Jadi dia tidak akan melontarkan yang di luar dari itu gitu. Bubble-nya jadi sangat jelas gitu. Tanpa perlu orang ngasih kode-kode, udah sangat jelas bubble-nya dan disepakati oleh perwakilan masing-masing. Gitu. Mungkin itu yang bisa merupakan menjadi jalan tengah gitu untuk apakah aturan mengenai humor ini perlu atau tidak. Kalau masih bingung juga boleh kontak saya langsung, nanti kita bicarakan gimana caranya untuk bisa menyusun itu. Jualan terakhirnya. Saya boleh ngomong, Iwan, ya? silakan Iwan. Wan. Silakan Pak Seno. Saya nambahin ini Nofri tadi. Saya kira bisa tadi ya, contoh dari orang yang bilang di kantor gue tadi gitu. Ya. Jadi itu kita bisa ada semacam apa ya? Bisa kayak selebaran, bisa juga setiap kali terima karyawan baru gitu kan? Gitu ya. Itu bisa seperti itu, dan tapi menggunakan istilah-istilahnya yang sudah dikenal semua orang aja tadi, ya. Tadi sebut Nofri apa itu, jadi humor yang gini, jangan, nah gitu aja, jangan terus kayak apa undang-undang gitu. Ya betul, dan undang-undangnya jadi bikin lebih santai ya Pak ya. Dan misalnya bukan bilang dilarang gitu. Ya betul. Tidak dianjurkan gitu kan. Karena ada sanksinya tapi di belakang gitu kan. Atau bahasa khasnya dari Indonesia kan, terima kasih sudah tidak menggunakan kata-kata yang bermuatan seksual gitu ya. Iya benar. Jadi istilah-istilah yang sok keren tadi aku nggak tahu. Ya, tapi orang kan seneng kan dengan berkeren-keren itu, dibilang aja itu ya. Yang gini itu artinya seksual, yang gini artinya merendahkan, yang gini artinya apa? Sara, yang gini artinya fisik gitu kan. Itu semua disebut dengan gaya keren gitu. Saya kira oke itu. Ya. Terima kasih Pak Seno, Mbak Nofri. Satu pertanyaan lagi kayaknya masih muat nih. Mas Eser masih muat nggak? Masih. Oh, kalau gue sih nggak muat. Tapi kalau pertanyaan masih muat lah. Masih bisa 10. Oke. Ini satu pertanyaan, ini agak curhat nih, ada pertanyaan dari Kak Sherin. Sebenarnya saya tuh pengen gitu bercanda sama kawan kantor. Tapi kan kalau bercanda itu kita perlu merhatiin mood ya. Mood teman kita itu gimana. Kenapa Mbak Nofri? Heboh banget Mbak. Oh nge-like ya tadi ya. Oke, biasanya kan kalau ingin bercanda itu kita perlu merhatiin mood gitu. Dan ada tips nggak tuh gimana caranya kita ngelihat mood temen yang enak atau pas buat bercanda? Nah ini mungkin Mas Yasar juga boleh kasih pengalamannya juga. Bagi orang yang paling sering memperhatikan mood orang nih kalau bercanda, ya kan? Dan paling sering dibully. Nah, sebenarnya sih kalau mau jujur, teman-teman komedian sih kalau rapat misalnya, kalau mereka rapat itu biasa kan yang penting cuma 30 menit ya. Mereka rapat 4 jam, tapi yang penting cuma 30 menit. Nah, di rapat itu juga karena memang satu frekuensi, sudah konsisten bersama, itu nggak pernah ada masalah tuh. Ketika kita ngasih jokes, mereka juga nggak akan menanggapi sebagai jokes. Misalnya gini, teman saya bilang ke saya, Ser, muka lo bersihan sekarang gitu loh. Terus saya balik nanya, emang lu kenapa? Dulu kotoran soalnya. Nah, konteks antara bersihan sama kotoran sebenarnya agak-agak kesel dengarnya ya. Tapi karena yang ngomong teman sendiri, lingkungan memang lingkungan humor, jadi nggak ada alasan untuk tersinggung. Tapi kalau kita di lingkungan yang bukan isinya komedian, kayak di kantor, memang kita harus ngelihat situasi. Bener nggak nih kalau saya ngomong seperti ini? Kalau memang suasana lagi nggak bagus, ya hindari untuk kemudian mengeluarkan bercandaan. Ya.
hindari untuk kemudian menyampaikan jokes atau apapun yang nggak punya kaitan langsung dengan situasi saat itu. Akan sangat mudah sih melihat ketika wajah orang itu, meskipun gini, nggak selalu kalau mukanya itu cemberut, bukan berarti dia lagi nggak bahagia. Karena saya selama Novita itu sempat ketemu sama praktisi laughter yoga, ya, yoga tertawa. Ketika dia ngajak orang untuk yoga tertawa, ada satu orang yang sama sekali mukanya itu nggak ketawa. Dan ketika selesai, dia datang ke instrukturnya, dia bilang gini, terima kasih Pak, sejak tadi Bapak kasih laughter yoga ke saya sangat menikmati dan saya tertawa. Kata instrukturnya, Bapak dari tadi saya Bapak tuh nggak ketawa, mohon maaf Pak. Tapi memang Bapak ketawa, iya, saya ketawa dalam hati. Nah, jadi memang wajah itu tidak menjamin isi hati sebenarnya. Tapi kalau pandangan umum sebenarnya lebih kepada lihat raut wajahnya. Kalau memang raut wajahnya sedang tidak ingin diajak bicara, sebaiknya dihindari. Itu kan lebih memungkinkan. Karena kalau di kantor itu kan pasti ada orang yang memang hari-hari sedang bercanda. Untuk orang-orang seperti itu saya rasa sih nggak harus kita ekstra hati-hati. Tapi orang-orang yang kita lihat jarang bercanda, memang sebaiknya kita mesti punya perhatian ekstra sama sosok ini. Jangan langsung diajak bercanda, kecuali kalau dia tiba-tiba masuk dan siap untuk tertawa. Agak tricky memperhatikan orang ini siap atau enggak untuk diajak bercanda, tapi memang penting untuk kita coba melihat situasi yang pas untuk menyampaikan attitude kita. Karena kalau mau jujur, teman-teman komedian pun sebelum tampil, mereka juga akan riset dulu yang diajak ngomong siapa, yang jadi penonton hari itu siapa, lingkungannya seperti apa. Jadi memang penting kita untuk mempelajari siapa yang kita mau ajak bercanda. Kesannya sih memang agak PR ya, gila masa bercandanya gue mesti lihat orang sih. Ini hanya saran supaya menjamin apa yang kita sampaikan itu dapat respons positif seperti yang kita harapkan. Karena kalau kita lagi orang cemberut, lagi ada masalah, kita ajak bercanda, ya udah bagus yang ditabuk sama dia. Ya, karena memang kita gagal menemukan diri sebagai teman humor yang bagus. Kira-kira gitu sih, Wan. Jadi kalau misalnya teman-teman di antara teman-teman ada yang bingung memulainya, kalau saya pikir sih mulai dari orang yang paling mudah diajak bercanda. Kalau kita memang mau melatih. Satu. Kedua adalah minimal kita sudah mulai menikmati humor itu seperti apa, ya dengan cara kita lihat video-video lucu. Saya sering bilang itu salah satu modal paling murah. Modalnya cuma kuota doang soalnya. Lihat, nikmati, jangan pertanyakan. Kalau memang akhirnya teman-teman bisa menciptakan humor sendiri, coba ajak ngobrol teman yang paling dekat. Survei tidak begini. Penelitian yang tak pernah diteliti membuktikan bahwa semakin dekat atau semakin akrab seseorang dengan temannya, maka penggunaan kalimat yang tidak sopan itu makin sering. Ya, jadi kalau saya punya teman, saya akrab banget sama dia, cenderung kata-kata yang keluar memang sangat tidak sopan. Ya, jadi carilah teman-teman seperti itu yang untuk diajak diskusi. Kira-kira kalau gue ngomong gini, menurut lo gimana ya? Itu akan lebih mudah untuk mendeteksi kira-kira humor kita bisa diterima atau enggak sama lingkungan terdekat kita. Kira-kira gitu sih, Wan. Oke, terima kasih Mas Yaser sudah membantu menjawab pertanyaan Kak Sherin tadi ya. Nah, sebelum kita menutup sesi ini ada satu pengumuman yang tidak kalah penting terkait ini tadi kan namanya peluncuran buku ya, masa nggak dikasih informasi gitu, informasi harga bukunya gitu kan. Walaupun yang pertama bisa diunduh secara gratis bukunya di link yang sudah disediakan atau ditaruh oleh Mbak Nia, tapi IHIK juga menyediakan versi fisik dari buku Humor at Work, Kerja Gembira Usaha Berjaya, yaitu di harga 99.000 dan gratis ongkir untuk pemesanan di daerah Jabodetabek. Mohon maaf, ini hanya sangat terbatas ini dicetaknya untuk saat ini. Kami ingin coba maksimalkan dulu ya strategi-strategi kita memasarkan buku ini secara PDF, tapi bagi yang merasa kayaknya lebih enak baca fisik gitu ya, sekalian dicoret-coret atau ditekuk-tekuk gitu ya, atau minta tanda tangan para penulisnya, mumpung ada Kang Maman, Pak Seno gitu ya, silakan gitu. Ini harganya silakan hubungi Mbak Nia di sini atau di yang menghubungi teman-teman via WA ya tadi
untuk ngasih link. Dan juga untuk Ulwan, ya Kang Maman. 99.001 royalti penulis 10%, penulisnya ada 6. Kita akan dapat berapa seorang ya? Kita dapat ketawanya aja Kang dari orang-orang yang suka. Dapat Pokoknya bahagianya Ulwan. betul. Yang penting yang habis beli buku ini kita tagih aja Kang humornya. Jadi kita royaltinya adalah kebahagiaan Kang. Wan, ada yang menarik tadi dari yang pernyataannya Mas Seno sama Nofri itu, Wan. Ya, gimana Kang? Tadi Indonesia itu kan penuh dengan peraturan yang bahasanya sepertinya eufemisme betul, tapi justru jadi bersayap dan jadi bingung. Misalnya melanggar kesusilaan, definisi kesusilaan itu apa? Itu kan yang bikin kita semua lalu saling menebak-menebak. Nah, kenapa kita tidak belajar misalnya kalau untuk di kantor, seperti aja KPI-nya Amerika, beberapa negara bagian Amerika, dia bikin peraturan tegas-tegas aja bahwa 7 dirty words, ada 7 kata yang tidak boleh muncul di televisi. Di luar 7 kata itu, bebas kalian gunakan. Tapi begitu ada satu orang yang mengucapkan 7 kata itu, risikonya frekuensi TV-mu bisa dicabut misalnya. Itu kan bikin orang jadi lebih aman untuk melawak. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang paling ujung selalu adalah, lalu penting nggak sih humor di kantor? Nah, saya jadi teringat Neil Gaiman. Neil Gaiman bilang bahwa kalau mau bikin produk, bikin aja tata cara membuatnya, kasih ke negeri Cina, pasti mereka bisa bikin. Tetapi kalau sekedar itu, negeri Cina itu tidak akan jadi inovator, dia cuma jadi tukang bikin. Sehingga pada satu titik tumbuh kesadaran di Cina untuk kita harus jadi inovator. Caranya apa? Kirim orang-orang hebatnya Cina ke Amerika, tanya orang-orang kenapa dia bekerja di Google dan kok bisa secerdas itu menemukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Jawaban orang-orang hebat di Google dan di berbagai tempat teknologi tinggi itu satu. Karena kami adalah pembaca-pembaca fiksi. Ini menarik. Intinya satu, buat saya humor itu seperti fiksi. Kita diajak untuk keluar dari kotak-kotak dan diajak untuk menganggap dunia ini tanpa batas, dan justru disitulah kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kantor tanpa humoris, tanpa humor, ya akan jalan di tempat. Tapi kantor dengan banyak humoris, punya corp jester dan lain sebagainya, insya Allah kreativitasnya akan tinggi. Ini menurut Neil Gaiman seperti itu. Kira-kira itu, Ulwan. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman sudah sedikit menambahkan. Dan kalau misalnya mau belajar humor juga, kalau kata Kang Maman tadi, nggak perlu ke Amerika ya, cukup kontak Mbak Nofri aja katanya ya kan. Betul gitu nggak Mbak Nofri? Tapi lagi-lagi nggak gratis. Iya, boleh. Oke, sebelum saya tutup sesi sore hari ini, pertama saya minta tolong dulu untuk teman-teman nyalain kamera supaya kita bisa dokumentasikan pertemuan sore hari ini yang kocak dan hangat ini. Dan di samping itu saya juga mau menginformasikan kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung, nanti akan mendapatkan buku fisiknya ya, dikirimkan nanti ke alamat yang akan dikonfirmasi oleh Mbak Nia. Jadi minta tolong diberikan informasi yang kami butuhkan supaya bisa nyampe nih bukunya di kantor atau rumah dari rekan-rekan jurnalis. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain menyalakan kamera juga, IIK masih akan terus konsisten menyebarkan virus-virus humor yang adil dan beradab lewat beragam platform, mulai dari workshop, webinar, atau karya-karya lain seperti buku. Jadi tunggu kontribusi atau karya kami selanjutnya ya untuk membangun Indonesia yang adil dan beradab dari segi humor. Silakan follow sosial media kami dan pantau-pantau terus di sana. Di website kami juga akan ada informasi yang menjelaskan ya kegiatan-kegiatan kami yang akan datang. Oke, sepertinya sudah mulai nyalain kamera Mbak Nofri. Boleh dibantu untuk capture. Oke. Silakan di setel muka terbaiknya. 1, 2,
Noh, Ya Pak, ya Kang. 1, 2, 3. Ya Kang. sisiran saya sudah rapi kan? Udah. Kometnya nggak lupa Sisiran kan? saya sudah rapi kan? Kometnya nggak lupa kan? Enggak. Nggak ya, oke. Oke, di halaman kedua siap-siap lagi sekali lagi. Ya, harus bisa. Ini namanya kita kerja sama orang yang harus profesional. Oke, sudah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada para narasumber sore hari ini, Pak Seno Gumira, Pak Pang, ada Mas Ardi, terus ada Kang Maman juga yang Dipaksa. nyempetin ngintip-ngintip. Dipaksa ngomong. Iya. Terima kasih advisor kami Kang Maman. Dan juga teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di event-event IHIK selanjutnya. Silakan manfaatkan apa yang kami share secara gratisan dari buku, mungkin informasi di sosial media, silakan dibagikan gitu ya. Dan tujuannya cuma satu, kami cuma ingin membuat Indonesia dan kita semua bisa berhumor secara lebih adil dan beradab. Saya mewakili tim yang bertugas sore hari ini, berterima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di acara selanjutnya dan salam IHIK. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.